kualifikasi menuju Qatar, Nova Arianto dan pasukan mudanya Timnas Indonesia U17 baru saja mencetak sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Garuda Muda berhasil lolos ke ajang Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah. Kepastian ini diperoleh setelah Indonesia mengamankan satu tempat di babak perempat final dan meraih tiket menuju Piala Dunia 2025 yang akan digelar di Qatar pada bulan November mendatang. Di balik prestasi membanggakan ini, ada cerita perjuangan yang luar biasa. Anak-anak asuh pelatih Nova Arianto menjalani persiapan ekstra ketat, bahkan ala militer. Fisik mereka ditempa habis-habisan selama pemusatan latihan yang hanya berlangsung dalam hitungan bulan, namun hasilnya sangat terlihat. Para pemain tampil lebih bugar, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi kerasnya persaingan di level Asia. Pelatih Nova Arianto tak hanya menempa fisik para pemain, tetapi juga membangun mental juara dalam diri setiap anak asuhnya. Tak jarang sesi motivasi dilakukan dengan para pemain diajak merenung tentang arti perjuangan, kebanggaan, dan tanggung jawab membawa nama bangsa. Langkah pertama Indonesia dimulai dengan menghadapi lawan berat, Korea Selatan, salah satu raksasa sepak bola Asia. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia benar-benar berada di bawah tekanan. Mereka dikurung sepanjang pertandingan dan nyaris tidak mendapat ruang untuk mengembangkan permainan. Namun, keajaiban datang di menit-menit akhir. Sebuah handball di dalam kotak penalti oleh pemain Korea Selatan membuat wasit menunjuk titik putih. Evandra Florasta yang dipercaya sebagai eksekutor sempat melihat tendangannya ditepis oleh kiper Park Do-hun. Namun, refleks cepatnya membuat bola kembali dikuasai dan langsung dijebolkan ke gawang. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga dan menjadi kejutan besar di turnamen ini. Kemenangan dramatis tersebut menjadi modal berharga bagi langkah selanjutnya. Di pertandingan kedua, Garuda Muda berhadapan dengan Yaman, tim yang sebelumnya mengalahkan Afghanistan 2-0 dan berada satu tingkat di atas Indonesia. Pertandingan berjalan sengit sejak awal dengan kedua tim saling menekan. Indonesia memecah kebuntuan di menit ke-15 lewat tendangan keras Zaha Bigoli. 10 menit kemudian, giliran Fadli Alberto yang mencatatkan namanya di papan skor lewat sundulan memanfaatkan umpan dari Zahabi. Indonesia menutup babak pertama dengan keunggulan 0. Namun, di awal babak kedua, petaka sempat menghampiri. Sang kapten, Putu Panji, melakukan pelanggaran di kotak penalti saat mencoba menghentikan Karim Abdul Latif. Yaman pun mendapat hadiah penalti yang sukses dikonversi oleh Mohamed Al-Garash menjadi gol di menit ke-52. Yaman memperkecil margin skor menjadi 2-1. Setelah gol itu, Yaman tampil lebih agresif dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Beruntung, lini pertahanan Garuda Muda tetap solid. Menit ke-85 menjadi titik balik lagi bagi Indonesia. Raffi Rashik dijatuhkan di kotak terlarang dan wasit kembali menunjuk titik putih. Evandra Florasta yang kembali ditunjuk sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tak sampai 2 menit berselang, Evandra kembali mencetak gol indah yang mengunci kemenangan Indonesia dengan skor telak 4-1 atas Yaman. Kini, dengan 2 kemenangan gemilang, Indonesia akan menghadapi Afghanistan di pertandingan terakhir fase grup. Namun apapun hasilnya, Indonesia dipastikan melaju ke babak perempat final dan mengamankan satu tempat di Piala Dunia U17 2025. Sebuah pencapaian yang tidak hanya membanggakan, tapi juga membuktikan bahwa sepak bola Indonesia bisa bersaing di level tertinggi jika dipersiapkan dengan baik dan penuh semangat juang. Kalau kamu bangga dengan perjuangan Garuda Muda, jangan lupa klik like dan share video ini ke teman-teman kamu. Tulis di kolom komentar siapa pemain favoritmu sejauh ini. Dan yang paling penting, subscribe biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia U19 dan jalan mereka menuju Piala Dunia di Qatar.